kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Indonesia. Untuk sore hari ini kita spesial membahas salah satu banking di Indonesia di mana yang market cap-nya cukup besar dan juga masuk dalam big caps nih, yaitu PT Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau dengan kode emitennya BBRI yang telah 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat di mana Bank BRI sendiri IPO atau listing sejak 10 November tahun 2003. Jadi 10 November kemarin merayakan 20 tahunnya melantai di Bursa Efek Indonesia dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp875 saja nih. Dan kalau kita lihat harga saham Bank BRI sekarang sudah berada di level berapa ya? Ya, di mana untuk Bank BRI hari ini pergerakannya ditutup di level 5.200 atau terkoreksi 0,48% atau turun sekitar 25 poin, ya, di mana harganya sudah naik berlipat-lipat dan bahkan harga ini sudah 2 kali stock split nih. Lalu bagaimana sih kinerja pergerakan harga sahamnya selama 20 tahun melantai? Ya, kita bisa bergeser ke slide selanjutnya untuk melihat pergerakan harga sahamnya selama 20 tahun melantai. Ya, jadi kalau kita lihat di samping saya ini pergerakan harganya sejak listing di tahun 2023 hingga tahun 2023 ya. Jadi dari tahun 2003 ke tahun 2023 memang mengalami beberapa dump harganya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2008 di sini harganya sempat turun, yaitu karena ada krisis finansial global tahun 2008 yang dimana juga menggerakkan atau mendorong untuk perbankan sendiri turun termasuk Bank BRI di tahun 2008. Tapi setelah krisisnya usai kita lihat pergerakan harga sahamnya mulai recovery tahun 2020 lalu naik hingga tahun 2019. Di sini kalau kita lihat berada di level hampir menyentuh 4.000. Namun sayangnya terguncang lagi kalau kita lihat di COVID-19 di tahun 2020 harganya sempat menyentuh level 2.100-an nih kalau kita lihat. Namun setelah tahun 2020 masa recovery-nya ini cukup cepat. Jadi kalau kita lihat harganya cukup turun tajam ya di level 2000-an namun naik lagi hingga tahun 2023 dan bahkan menyentuh di all time high-nya pada tanggal 27 Juli 2023 itu berada di angka Rp5.750 per lembar saham. Ya, jadi kalau kita lihat memang pergerakan harga sahamnya cukup baik sesuai dengan kinerja dari Perseron. Dan kalau kita lihat di mana Bank BRI ini masuk di dalam saham LQ45 dan juga saham blue chip dan termasuk salah satu unggulan di saham blue chip. Dan di mana juga Bank BRI sendiri menyentuh level tertingginya dengan market cap sekitar Rp871,46 triliun. Lalu bagaimana dengan kinerja keuangannya per September 2023? Ya, jadi di sini kita membahas September 2023 atau kuartal 3 2023. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya ini meningkat sekitar 12,35%. Di sini di per September 2022 hanya 39,2 triliun, meningkat 12,35% menjadi 43,9 triliun rupiah. Nah, jadi peningkatan laba bersih ini didorong dari pendapatan bunga dan syariah net yaitu yang meningkat sekitar 4,8% dari 96,5 triliun menjadi 101,2 triliun rupiah. Dan juga untuk kita lihat di mana Bank BRI juga terdorong dari beberapa segmen. Yang pertama ada namanya dana pihak ketiga atau DPK, yaitu yang naik sekitar 13,21% secara tahunan sekitar 1.290,29 triliun rupiah. Dan juga ada giro, yaitu biasanya giro tabungan di sini naik 28,14% secara tahunan. Dan juga ada casanya di sini mencapai 63,64%. Dan di sini untuk penyaluran kredit ya bahkan sudah melampaui target BI di mana Bank Indonesia juga menargetkan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia sekitar 9 hingga 11%. Bahkan Bank BRI sudah melampauinya berada di angka 12,53% atau sekitar 1.250,72 triliun rupiah. Dan di sini kalau kita lihat untuk penyaluran kredit ini sejalan dengan terjaganya aset. Jadi kalau kita lihat non-performing loan atau rasio kredit bermasalahnya di sini berada di angka 3,07%. Angka ini sudah cukup baik ya, di mana dalam mengelola resiko portofolio kredit untuk Bank BRI sendiri yang dimana karakter plafonnya kecil namun jumlah debiturnya cukup banyak sehingga NPL-nya cukup baik di 3,07%.
Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih kinerja laba bersihnya sejak tahun 2003 hingga tahun 2023 per September. Ya, jadi mana tadi krisisnya sempat turun harga sahamnya, namun justru di sini kalau kita lihat secara kinerja labanya naik dari 2007 ke tahun 2008 dari 4,8 triliun menjadi 5,96 triliun rupiah. Namun baru turun di tahun 2009 menjadi 1,31 triliun rupiah, namun meningkat lagi di tahun 2010 menjadi 11,47 triliun rupiah. Dan kalau kita bergeser hingga tahun 2019, labanya ini meningkat lagi menjadi 34,37 triliun rupiah di sini. Jadi memang labanya terus meningkat ya sejalan dengan kinerja harga sahamnya. Lalu turun pada tahun 2020 karena COVID-19 menjadi 18,65 triliun rupiah dan meningkat lagi, recovery-nya mulai cepat di tahun 2021 menjadi 31,07 triliun. Dan di sini bahkan Bank BRI mencetak rekor di tahun 2022 sebesar 51,17 triliun rupiah. Dan di mana laba ini adalah laba terbesar perbankan Indonesia. Jadi di sini Bank BRI mencetak sejarah laba tertinggi di perbankan Indonesia pada tahun 2022 yang di mana meningkat sekitar 64% dari tahun 2021. Dan kalau kita lihat per September itu sudah berada di angka 43,9 triliun rupiah. Ini sedikit lagi sudah mau membalap total laba tahun 2022 yaitu sekitar 51,17 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita bisa melihat apa saja sih aksi korporasi atau corporate action yang dilakukan BRI selama 20 tahun melantai. Ya di mana tadi harga sahamnya itu sudah stock split 2 kali ya. Jadi kalau kita lihat harga saham BRI itu stock split pertama pada 11 Januari 2011 dengan rasionya 1:2, kemudian yang kedua itu pada 10 November 2017 dengan rasionya 1:5. Kemudian di sini juga untuk Bank BRI ada right issue yang cukup jumbo nih. Jadi yang pertama pada tahun 2021 di mana Bank BRI ini melakukan right issue atau HMETD yaitu sekitar mencapai 95,9 triliun yang terdiri atas 54,7 triliun rupiah. Kemudian juga Bank BRI ada right issue seiring BRI membentuk holding ultramikro bersama Pegadaian dan PNM. Dan di sini juga di mana right issue ini menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan di sini peringkat 3 nih untuk right issue di Asia dan peringkat nomor 7 di seluruh dunia. Jadi memang mencetak rekor untuk right issue terbesar yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya kita bisa bergeser ke corporate action lainnya. Ya, jadi selain ada stock split, kemudian tadi juga ada right issue yang jumbo, di sini juga Bank BRI untuk menumbuhkan laba atau mendorong kinerja perseroan di sini melakukan akuisisi beberapa perusahaan yang kalau kita lihat di mana beberapa perusahaannya sudah ada yang listing atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga. Jadi yang pertama tahun 2027 Bank BRI ini melakukan akuisisi kepada Bank Jasa Arta yang kemudian dikonversi menjadi namanya PT Bank BRI Syariah. Jadi Bank PT Syariah Indonesia kalau kita lihat atau BRIS itu sebelumnya adalah namanya PT Bank BRI Syariah yang dimana kemudian dia melakukan penggabungan terhadap beberapa syariah BUMN atau bank syariah BUMN, itu ada PT Bank BRI Syariah dan juga PT Bank Syariah Mandiri yang kemudian melebur menjadi satu namanya PT Bank Syariah Indonesia atau dengan kode emitennya BRIS yang resmi lahir pada 1 Februari 2021. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, di sini Bank BRI juga menekan akte akuisisi saham dari PT Bank Agroniaga Tbk dengan dana pensiun perkebunan atau Dapendon. Kemudian di tahun 2016 juga Bank BRI ada akuisisi yaitu namanya BTMO Finance yang bergerak di bidang multi finance. Nah, di sini untuk BTMO Finance-nya berubah menjadi namanya BRI Finance saat ini. Dan yang terakhir kemarin terbaru di tahun 2019, Bank BRI juga mengakuisisi beberapa perusahaan di bidang asuransi umum yaitu namanya BRINS atau PT Beringin Sejahtera Arta Makmur. Yang dimana juga untuk mendorong kinerja dari perseroan sendiri termasuk menjadi Integrated Financial Solution untuk melengkapi layanan perbankan atau di BRI Group.
Ya, jadi kita lihat di mana kinerjanya selama 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia, harga sahamnya sempat menyentuh all time high dan juga naik terus sejalan dengan kinerja Bank BRI yang memang terus mencetak laba dan bahkan labanya terus bertumbuh setiap tahunnya. Bahkan sempat krisis, namun setelah krisis harga saham dan juga labanya kembali meningkat sejalan dengan aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan. Sehingga saat ini memang Bank BRI masih menjadi salah satu investasi favorit untuk perbankan di Indonesia.